Semangat pagi saudara-saudara terkasih, luar biasa kasih, penyertaan, pemeliharaan bahkan berkat Tuhan. Kita boleh nikmati di pagi yang indah ini. Mari kita syukuri semuanya itu melalui saat teduh di pagi yang indah ini. Dengan rehat edisi Jumat 28 Agustus 2020. Kita siapkan hati dan pikiran kita, bahkan kehidupan kita, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengawali setiap juang karya dan kerja kita hari ini. Dari 2 Tesalonika ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan, yang selalu menuntun dan menyertai kami dalam kehidupan ini. Kami ada seperti saat ini, semua karena belas kasihan-Mu. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur. Kami datang kepadamu memohon tuntunan-Mu. Bahkan kami datang karena kerinduan kami untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan, yang akan terus menjadi suluh dan pedoman kami dalam kehidupan ini. Roh Kudus, tolong kami semua. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Lalu berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Amin. Dari perikop pembacaan kita 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 diberi tema hoaks. Jemaat yang dikasihi Tuhan, istilah hoaks belakangan ini menjadi tren di kalangan masyarakat. Istilah yang memberi pengertian pada suatu pernyataan atau informasi yang salah, menipu, dan memfitnah.
Akibatnya banyak orang yang bingung karena informasi tersebut. Tak jarang pula banyak yang percaya pada informasi salah tersebut. Mereka tidak mengkritisi informasi yang ada dan memberi diri disesatkan oleh berita hoaks tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal itu juga terjadi di Tesalonika. Jemaat di sana mengalami kebingungan karena munculnya pihak-pihak yang menyampaikan informasi dan surat seolah-olah dari Paulus, rekan sepelayanannya. Ayat 2. Hal tersebut sangat membingungkan jemaat. Akibatnya, banyak yang percaya pada informasi salah tersebut dan terjerumus dalam kesesatan. Untuk itu Paulus mengingatkan mereka untuk tidak bingung dan memberi diri mereka disesatkan. Memang, si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda dan mujizat palsu serta tipu daya jahat. Ayat 9-10. Tetapi kuasa Tuhan jauh melebihi hal tersebut. Tuhan akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau dia datang kembali. Ayat 8. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, tentu kita perlu menyadari bahwa diri kita lemah dan rentan disesatkan dengan berbagai informasi dan pengajaran sesat yang mengatasnamakan Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu hati-hati dan terus teguh bersandar pada Tuhan, menjadikan firman Allah sebagai pegangan yang kokoh dan sumber kebenaran dalam hidup, sehingga kita tidak disesatkan oleh iblis dan terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan diberi semangat, kekuatan oleh firman Tuhan di pagi yang indah ini. Kami percaya bahwa melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, kami akan mampu berdiri pada kebenaran Tuhan dalam kehidupan ini. Kami tidak akan membiarkan diri kami diombang-ambingkan oleh berita-berita atau informasi-informasi yang menyesatkan dalam kehidupan ini. Iya Bapa, kami datang menyerahkan kehidupan keluarga kami, kehidupan anak-anak kami. Kiranya Tuhan tuntun, kiranya Tuhan sertai. Bahkan kehidupan kami semua, Tuhan yang akan memeliharakan dan menjaga serta memberkati kami. Berkati setiap juang, karya dan kerja kami hari ini Tuhan. Biarlah kami semua boleh berjuang berkarya dalam bingkai kasih setia Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan senantiasa kami nikmati. Perlindungan Tuhan tetap nyata bagi hidup dan kehidupan kami semua. Iya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jemaat-Mu Tuhan, Engkau peliharakan mereka. Pengurus organisasi intragerejawi, majelis gereja, Tuhan yang akan memberkati dalam setiap pelayanan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, pulihkan dan sembuhkan, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Yang lalai ingatkan Tuhan, yang berduka Tuhan hiburkan, kuatkan dan kokohkan mereka dalam menghadapi duka yang terjadi dalam kehidupan mereka. Yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka Tuhan. Kami berdoa menyerahkan para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut. Dampingi mereka Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan.
Kota Bontang yang kami cintai Tuhan, pulihkan dari pandemi COVID-19 dan tetap berkati sehingga Kota Bontang tetap aman, tentram, dan di dalamnya kami boleh menjalani hidup dan kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan, buat perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang, Tuhan berkati sehingga berjalan dengan baik dan tetap menjadi saluran berkat dalam kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 di Kota Bontang, pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan, membawa perjalanan kehidupan kami hari ini. Tuntunlah kami, arahkanlah kami, sehingga kami tetap menjalani kehidupan ini dengan bersandar pada Tuhan dan selalu menaati protokol kesehatan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini harapan kami Tuhan, ini sukacita kami, kebahagiaan kami. Kami bawa kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai serta mengisi hari hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.